Kali ini kita akan membahas tentang First Run 910 HZ 1.5. Getting hype when I aim up, elevating that game up, stepping up to the competition. Only first place, and that's how I'm living. I'm with it till they digging up my grave, eating all the things up on my plate. Game face when I step up in the place. I was born and when I watch me elevate. I was born and when I watch me elevate. Saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa sepatu ini dikirim oleh pihak 910 kepada saya untuk kepentingan review. Namun video ini tidak disponsori oleh pihak manapun, jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya. 910 gaspol, nggak ada remnya memproduksi sepatu running performance. Mereka mulai dari Gaze Ekiden, kemudian ada HZ, kemudian ada Yuza dan Yuza Evo, dan juga ada Futo Excel. Dan ini yang terakhir, yang terbaru ada HZ 1.5. Yang mana menurut saya adalah seri perbaikan dari HZ seri pertama. Kenapa saya bilang perbaikan? Karena banyak banget user experience yang menyatakan bahwa HZ seri pertama itu bagian midsole dan juga outsole-nya sendiri kurang dinilai bagus. Dan 910 menjawabnya dengan cukup cepat, meresponnya dengan sangat baik menurut saya. Dan akhirnya muncullah HZ 1.5 yang mana midsole dan bagian outsole-nya dirubah, diganti menjadi yang lebih baik. Nah, gimana performanya saat ini? Mari sama-sama ikuti. Kita berangkat dari beratnya terlebih dahulu. Jadi setelah saya ukur manual, sepatu ini beratnya ada di sekitar 280-an gram di ukuran saya 42. Menurut saya sih nggak berat, standar aja, dan juga nggak bisa dibilang ringan sih. Jadi ya cukup enak buat daily run, buat daily trainer. Menurut saya sepatu ini sangat cocok sih dengan berat 280-an gram. Untuk uppernya sendiri dia bahannya hyperweb, jadi bentuknya translucent atau transparan. Jadi kalau teman-teman pakai kaos kaki yang warnanya sedikit mencolok bakal kelihatan banget. Untuk breathability-nya atau sirkulasi udaranya cukup bagus, enak sih karena dia single layer. Dia bagian hyperwebnya itu dia single layer ya, jadi untuk udara gampang masuk. Jadi bisa dilihat seperti ini, strukturnya kalau dipegang juga seperti ini. Cuman nggak yang lembut banget ya, dia agak kaku, walaupun single layer dia agak kaku sedikit, cuman nggak ganggu kaki kita sih, jadi kakunya itu kaku-kaku standar aja. Kemudian di sekitar sini ada TPU-nya, plastik TPU, yang mana fungsinya untuk memberikan struktur tambahan di bagian uppernya, bagian toe box, dan juga di bagian sampingnya ini. Dan logonya ini juga plastik TPU, jadi untuk melindungi bagian uppernya lah secara keseluruhan selain memberikan struktur tambahannya. Kemudian kalau feel-nya dipakai, bagian toe box-nya itu dia nggak terlalu lebar, tapi nggak sempit juga sih, standar, tapi agak tinggi. Jadi dia itu menurut saya agak tinggi ya. Pada saat saya pertama kali pakai, nyoba gitu ya, kayak waduh ini bakal kedodoran nih kayaknya. Tapi ternyata setelah saya pakai kaos kaki yang cukup tebal, dia nggak lagi merasa kedodoran kaki saya pada saat saya pakai lari terutama. Nggak kepikiran lagi sih rasa kedodorannya itu. Jadi cukup bagus sih untuk bagian toe box-nya. Kemudian untuk lacing sistemnya standar, tapi tali sepatunya saya acungi jempol. Karena menurut saya ini adalah tali sepatu terbaik dari 910 sebelumnya di seri Gaze Ekiden. Kemudian Yuza dan Yuza Evo, ada Futo. Kalau menurut saya ini adalah tali sepatu terbaik. Ya panjangnya pas, kualitasnya bagus, jadi nggak gampang, nggak ringkih ya untuk bentuknya sendiri, dan warnanya juga keren. Ya menurut saya ini adalah tali sepatu terbaik sejauh ini sih dari 910. Untuk tangnya sendiri cukup tipis, dia nggak ada padding sama sekali, tapi lembut ya, bukan keras. Dia lembut, enak, nyaman, dan saya nggak merasakan ada sesuatu hal yang mengganjal. Jadi aman aja untuk bagian lacing sistemnya dan bagian tangnya. Untuk collarnya, paddingnya tipis banget. Jadi kayak yang penting ada lah paddingnya ini di bagian collarnya. Kalau teman-teman tahu bentuk 910 Gaze Ekiden, ini bener-bener persis banget di bagian collarnya ini. Paddingnya juga mirip. Kemudian struktur di heel counternya ini juga mirip. Dia agak keras sedikit, tapi
enak banget untuk mengunci bagian heel atau tumit kita, jadi nggak gampang keangkat. Apalagi sudah ada runners knot-nya, jadi kuncian di bagian collar, heel counter, dan juga lacing systemnya tuh enak banget. Jadi nggak goyang-goyang lah. Pada saat awal saya pakai itu saya rasa, waduh ini uppernya nggak bakal enak nih, bakal kedodoran banget. Tapi ternyata karena ada lacing systemnya, karena lacing systemnya punya runners knot, jadi enak banget. Jadi ya cukup memeluk kaki kita dengan baik lah kalau menurut saya. Kita berpindah ke insole-nya sendiri. Untuk insole-nya dia pakainya Hexacus seperti biasa. 910 pakainya Hexacus. Tapi di sini nggak ditulisin Hexacus. Biasanya kan ada tulisan Hexacus tuh. Tapi ini nggak ada tulisan Hexacusnya. Cuman ada HZ 910 shoes seperti ini. Ya, tapi intinya ini adalah Hexacus yang mana kenyamanannya udah nggak bisa diragukan lagi lah. Enak banget, nyaman banget, empuk. Ya, memberikan comfy yang luar biasa lah di sepatu-sepatunya 910. Kita berpindah ke bagian midsole-nya. Ini menurut saya bagian terbaik dari sepatu 910 HZ ini. Padahal di HZ yang pertama banyak yang mengeluhkan bagian midsole-nya. Tapi karena sudah diperbaiki, seri perbaikannya menurut saya enak banget. Nggak tahu kenapa saya merasa cocok banget sepatu ini untuk daily trainer. Kayak rasanya tuh kayak midsole sepatu mahal gitu ya. Padahal harganya sekitar 300-400an ribu aja. Nggak tahu kenapa saya nyaman banget. Comfy-nya itu dapet, empuknya itu dapet, cuman nggak yang bouncy banget ya, nggak lebay bouncy-nya. Jadi saya rasa ini tuh bakal nyaman dan awet. Kalau misalnya terlalu empuk kan cenderung terkompres ya bagian midsole itu. Tapi kalau ini tuh bakal awet empuknya dan juga tetap firm. Jadi kalau empuk itu kecenderungannya nggak stabil lah sepatu ini. Tapi karena ini agak firm, jadi kalau kita strike ke tanah itu tetap bakal stabil. Saya buat gerak belok-belok, gerak lincah, tetap enak. Pada saat saya ngebut di belokan, tetap enak. Jadi enak banget midsole-nya itu bener-bener daily trainer lah. Kalau saya pakai untuk daily trainer sehari-hari saya, ya sepatu ini sangat cocok banget sih menurut saya. Kita geser ke bagian outsole-nya. Untuk outsole-nya seperti ini. Jadi dia nggak full cover. Untuk mengurangi berat jelas. Kalau misalnya full cover pasti bakal berat banget. Sehingga dia di placement tertentu aja. Di bagian ini nggak, di bagian arc-nya itu nggak dikasih rubber. Rubbernya yang warna hitam ya. Kalau yang putih ini adalah exposed midsole. Jadi midsole yang kelihatan. Traksinya cukup bagus. Saya pakai di tanah enak, di paving enak, di aspal juga apalagi. Dan ini cukup tebal sih menurut saya di bagian rubbernya, jadi bakal awet menurut saya. Sampai sejauh ini nggak ada keluhan karena baru saya pakai 5 kilo juga. Jadi kita tunggu sampai 100 kilo gimana performa dari outsole untuk 910 HZ 1.5 ini. Secara keseluruhan sepatu ini menurut saya cukup impresif ya. Perubahannya mulai dari seri yang pertama ke seri 1.5 ini. Ya, sejauh ini masih belum ada hal yang menurut saya kurang sih. Biasanya, first run atau first impression saya itu selalu ada langsung ketemu hal yang menurut saya nggak bagus. Tapi untuk sepatu ini dengan harga yang cukup terjangkau, ya masih dibilang sangat luar biasa lah. Jadi, coba kita lihat performanya setelah 100 km. Apakah saya menemukan beberapa yang kurang dari sepatu ini. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari 910 HZ 1.5 ini. Jadi kalau ada koreksi, masukan, kemudian ada pertanyaan dan juga pembahasan, bisa saling sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya selalu semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.